Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosan Fikri Ruslan dan Lester Aliklas dari kelompok 4 yang akan membahas tentang penegakan hukum perikanan di wilayah laut Indonesia. Indonesia memiliki lautan luas, sumber daya perikanan potensial untuk mendukung perekonomian negara. Namun, potensi tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal karena tindak pidana perikanan dan belum maksimalnya penegakan hukum di bidang perikanan. Hal itu menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka mendukung pengembangan perikanan secara terkendali dan sesuai dengan prinsip pengelolaan perikanan, sehingga pengembangan perikanan bisa berjalan berkelanjutan. Implementasi penegakan hukum di bidang perikanan masih ada kelemahan karena rumitnya masalah kriminal perikanan dan juga masalah mekanisme koordinasi antara lembaga penegak hukum dan pembentukan pengadilan perikanan yang tidak adil di semua negara yurisdiksi. Dalam menyelesaikan masalah, reformasi dalam penegakan hukum menjadi kunci utama yang berfokus pada substansi hukum dan sumber daya manusia yang mendukung penegakan hukum di bidang perikanan sehingga pengembangan perikanan dapat berjalan secara berkelanjutan. Kali ini saya akan membahas 3 poin mengenai penegakan hukum perikanan di wilayah Indonesia. Yang pertama, bagaimana gambaran penegakan hukum Undang-Undang Perikanan di Laut Indonesia. Beberapa ahli berpendapat, yang pertama yaitu Dr. Marhaini Siombo menyatakan bahwa pada dasarnya hukum mengatur hubungan antara manusia karena hukum merupakan bagian dari sistem sosial yang ada dalam masyarakat. Hukum dan masyarakat adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Republik Indonesia adalah negara kepulauan dengan wawasan kepulauan. Secara geografis, keberadaan pulau-pulau yang tersebar di wilayah Indonesia sangat strategis, karena berdasarkan pulau-pulau ini, batas-batas negara ditentukan. Theo juga menyatakan bahwa sumber daya perikanan adalah aset suatu bangsa, bahkan aset dunia. Pengelolaan dan pemanfaatan ketentuan dan perjanjian internasional yang berlaku secara internasional sebagaimana didefinisikan dalam Konvensi PBB tentang hukum laut. Secara geopolitik, Indonesia juga merupakan penyetabil wilayah Asia Tenggara karena ukuran dan populasinya dan memiliki 4 dari 9 choke point dunia. Yang pertama Selat Malaka, yang kedua Selat Sunda, yang ketiga Selat Lombok, yang keempat adalah Selat Ombay. Kemampuan Indonesia untuk mengamankan 4 choke point akan memengaruhi situasi keamanan dan ekonomi kawasan Asia Pasifik secara keseluruhan, karena perairan ini menghubungkan antara kawasan Asia Barat ke Asia Timur dan sebaliknya. Ada banyak kasus pelanggaran dalam undang-undang perikanan yang ada di Indonesia. Kondisi perikanan dunia saat ini tidak bisa lagi dikatakan melimpah tanpa konsep manajemen berbasis lingkungan. Dikhawatirkan sumber daya potensial ini sebagai sumber protein sehat dan murah dapat terancam keberlanjutan. Oleh karena itu, Organisasi Pangan Dunia FAO memperkenalkan kode etik perikanan bertanggung jawab, yaitu atau biasa disebut CCRF sejak 1995. Despite bersifat sukarela, banyak negara telah sepakat bahwa CCRF adalah dasar dari kebijakan pengelolaan perikanan dunia. Dalam praktiknya, FAO telah mengeluarkan panduan tentang penerapan aturan dan metode untuk mengembangkan kegiatan perikanan yang mencakup penangkapan dan budidaya perikanan. Kecenderungan ini tidak bisa ditinggalkan, karena pada akhirnya manusia hanya akan bisa makan ubur-ubur dan plankton. Sekarang, tindakan nyata yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah penangkapan ikan ilegal pada ikan karang, terutama untuk memperbaiki terumbu karang yang rusak, adalah dengan mentransplantasikan karang atau membuat terumbu buatan. Terumbu buatan adalah struktur yang dibangun untuk menyediakan lingkungan, habitat, sumber makan, daerah pemijahan dan pembinaan, dan perlindungan pantai, serta terumbu karang alami. Selanjutnya akan dibahas dengan teman saya. Bismillahirrahmanirrahim.
Saya akan membahas penyebab pelanggaran hukum perikanan di Indonesia. Jadi setidaknya ada 6 penyebab pelanggaran hukum perikanan di Indonesia. Dan dari ke-6 penyebab pelanggaran hukum perikanan di Indonesia ini, menurut saya semuanya itu tertuju kepada kurangnya perhatian dari pemerintah untuk menanggulangi pelanggaran hukum perikanan di Indonesia. Ada 6 itu. Yang pertama, yaitu kurangnya fasilitas infrastruktur dan biaya operasional penyidik perikanan dalam menangani kasus-kasus penangkapan ikan ilegal. Yang kedua, tidak adanya dermaga yang disediakan khusus untuk tambatan kapal penangkap ikan yang ditangkap asing, sehingga ditempatkan di dermaga pendaratan ikan yang ada dan mempengaruhi aktivitas rutin penangkalan atau dermaga. Yang ketiga, tidak tersedianya tempat khusus untuk menampung anak-anak buah kapal non-judicial sambil menunggu deportasi, sehingga mereka ditempatkan di lokasi terbuka dan kondisi ini dapat menyebabkan penerbangan mereka karena kesulitan pengawasan. Dan yang keempat, lamanya masa penahanan anak-anak di kapal-kapal asing menimbulkan masalah sosial di antara penduduk dan petugas tempat, seperti kekhawatiran tentang wabah penyakit berbahaya yang dapat mereka tular. Yang kelima, yaitu daerah tidak memiliki cukup dana untuk biaya penjelajahan selama penahanan dan tidak memiliki biaya untuk mendeportasi orang asing ke negara asal mereka. Yang keenam, implementasi deportasi kapal buah warga negara asing sampai saat ini belum sepenuhnya dilaksanakan oleh kantor imigrasi sebagai lembaga yang berwenang, sehingga menjadi tanggung jawab lembaga yang menangani kasus ini. Jadi, seterusnya adalah cara mengatasi tingginya tingkat pelanggaran hukum perikanan di Indonesia. Itu kurang lebihnya ada 3. Yang pertama, melindungi perairan wilayah zona ekonomi eksklusif untuk pencegahan penangkapan ikan ilegal di wilayah Indonesia. Jadi, Angkatan Laut sebagai bentuk perlindungan perairan teritorial zona ekonomi eksklusif Indonesia yang wajib untuk menjaga kedaulatan Indonesia dan melindungi sumber daya laut dari tindak penjualan ikan di zona ekonomi eksklusif. Salah satu faktor penyebab penangkapan ikan ilegal yang terjadi di perairan Indonesia adalah lemahnya petugas yang berkewajiban mengawasi laut di Indonesia. Dan yang kedua, mengambil tindakan hukum penangkapan ikan ilegal oleh kapal asing di zona ekonomi eksklusif berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Beberapa tindakan yang dilakukan terhadap pelaku pencurian ikan adalah sebuah penalti, denda, pidana, atau penyitaan kapal mereka sendiri. Yang ketiga, meningkatkan kompensasi nelayan tradisional dengan pemberdayaan nelayan dapat mencegah pencurian ikan oleh kapal asing. Metode ini lebih lanjut menegakkan partisipasi aktif nelayan, lebih organik dan selektif selain pengawasan oleh otoritas tersebut, otoritas laut. Pemberdayaan nelayan dalam maksudnya adalah untuk memfasilitasi penggunaan kapal GT besar dengan teknologi modern dan kompetisi yang memadai sehingga kapal penangkapan ikan bisa mencapai lepas laut. Sementara itu, nelayan tradisional masih bisa beroperasi di tepi pantai sambil kapal asing mencuri di laut terbuka Indonesia, perairan di mana sumber daya ikan yang melimpah dan sangat mudah untuk mengeksploitasi oleh kapal-kapal asing. Jika nelayan tradisional ini beroperasi di laut lepas, secara alami kapal asing akan takut masuk ke perairan laut di Indonesia untuk mencuri ikan di negara kita. Selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi kesimpulannya, berdasarkan permasalahan dalam penanganan kejahatan perikanan, maka diperlukan pembaruan dalam pencegahan hukum kejahatan perikanan. Reformasi itu berfokus pada substansi hukum atau produk hukum, lembaga peradilan, dan aparat penegak hukum. Dalam hal ini dilakukan oleh hakim. Pembaruan atas dasar hukum dilaksanakan dengan menetapkan aturan khusus di luar yang mengatur secara khusus tentang pengadilan lembaga dan hukum acara dalam penanganan kejahatan perikanan. Selain itu, tentang keadilan kelembagaan dengan pembentukan pengadilan perikanan di setiap ibu kota provinsi, membuat penanganannya oleh hakim dalam memeriksa, mendengar, dan memutuskan pelanggaran perikanan lebih selektif, efektif, dan efisien. Mungkin itu saja yang saya jelaskan, akan dilanjutkan lagi oleh teman saya, Rosen Fikri. Terima kasih telah tadi, karena telah dibacakan kesimpulan, artinya presentasi kelompok kita pada hari ini telah selesai.
Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.